Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim uswatuna wa qudwatuna wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa man da'a bid'awatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktu bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnah rasulih. Qala aidan ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh keliling yang berbahagia. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Nur Salam Al-Ustadz Al-Mukarram Sumarno MMPD. Punya kuadrat ya. Dan Ketua Bamus Suling Depok Utara atau BJ Barat Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Insinyur. Haji dulu apa Insinyur dulu? Gimana cara tulisnya? Oh, baru Haji Insinyur Tengku Muhammad Syah Putra. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak Ketua DKM Masjid se-Depok Utara, ibu-ibu istri Bapak Ketua DKM. Betul? Oh bukan, istri orang lain ya. Dan segelintir milenial, ini yang datang mayoritas kolonial. Milenialnya hanya minoritas. Kita menginginkan sholat subuh di masjid dan musola di dunia ini adalah kalangan milenial, para syabab, para pemuda dan pemudi, remaja dan remaji. Tapi saya juga memang sering, bukan seringnya, memang udah begini dah terjadi. Saat Rahmat, Simatupang, siang malam temu panggilan.
keliling dipanggil setelah subuh, sedepok, di Jakarta juga, ke Bogor, masya Allah, masya Allah. Nauzubillah kalian, mayoritas kolonial, bukan milenial. Rata-rata 60 tahun ke atas. Ini musibah. Ada apa dengan remaja-remaji kita, pemuda-pemudi kita, harapan agama, bangsa dan negara? Ya Allah, gimana ini? Apa ulamanya banyak maksiat atau nggak tahu dah ya, tapi sih menurut saya ini masalah, dan ini melambangkan bahwa dominasi. Nah, ini saya dikasih judul, bukan kasih judul, diminta judul, saya bingung judulnya apa. Biasanya kalau DKM itu memberikan judul tema, ya sekenanya aja. Saya bilang ini perang abadi, ya, perang abadi sampai kiamat, yaitu wahyu versus nafsu. Nah, sekarang dominasi nafsu luar biasa. Jadi nafsu itu menang manakala mereka sudah menjajah pemuda dan pemudi. Kehancuran sebuah bangsa dan negara, bahkan komunitas terbaik yang Allah katakan kuntum khairu ummah, the best of nation. Ya, kategorinya bukan penghasilan per kapita dan gemerlapnya infrastruktur, bukan. Ini standarisasi sang pencipta, pemilik dan penguasa alam semesta. Kita sebut Allah Rabbul Alamin, lillahi mulkus samawati wal ardi. Kuntum khaira ummah akhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga kriterianya bagaimana dia bisa memerintahkan berbuat ma'ruf, dia sendiri adalah maksiat. Jadi dibalik nih, kita dikerjain namanya nafsu supaya kita menjadi pengikut nafsu. Bahkan bukan wattaba'u syahwat saja, kita menjadikan nafsu sebagai ilahun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nabi Yusuf aja udah walahan, ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratin bis panjang nggak pendek. Ya kan, udah Ustaz. Kalau mau resisten itu master. Ya, MD2, MMPD. Itu baru atuh. Ya. Saya nggak bisa membebaskan diri saya nih. Gawat nih dominasi nafsu pada saya nih. Kan sebenarnya pemuda hamad biha wa hamad bi. Juleha emang pengen, tapi istri juga pengen, sama-sama pengen. Namanya pemuda melihat dia tak pahenol, kan? Benjol-benjol, ya, nafsu. Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsala ammaratim bisu. Sesungguhnya karakter nafsu yang Allah ciptakan, jadi memang Allah ciptakan juga buat ujian. Ini musuh buat kita nih, ya kan? Kalau dalam bentuk realitas, dia bisa bentuknya manusia, bisa jin, ya. Dan Allah juga yang menciptakan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin. Dan demikianlah kami jadikan musuh bagi para nabi dan rasul pengikutnya sampai zaman, yaitu musuh-musuhnya yang menciptakan. Allah yang ciptain, jadi Allah jadikan, bukan menciptakan, Allah jadikan. Musuh-musuh mereka sampai zaman adalah syayatinal insu wal jin, syaitan dari bangsa jin dan manusia.
Syaitan itu syaitan bu'du anil haqi, berarti jauh dari kebenaran, jauh dari Islam, jauh dari wahyu, dekat pada nafsu. Nah itu dia tuh ya. Nabi Yusuf pernah mendekat pada nafsu ya, dan dia produk kemaksiatannya banyak, gak satu jenisnya. Nah nafsu ini ya bisa lemah, pengaruh buruknya dalam kehidupan kita kalau kita mendapatkan rahmat Allah, illa ma rahimah rabbi. Sehingga Nabi kata Allah tadi dibaca kategori ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan, orasikan, ceramain di pidato, di ceramah, menyampaikan lewat lisannya, pergerakan tangan kakinya, semuanya wahyu, bukan nafsu ya. Dia terbebas dari dominasi nafsu, semuanya wahyu. Tuh perlu diperluas tuh. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialah orang yang paling banyak berjibun melimpah rahmat Allahnya, sehingga dengan modal itu dia bisa memberikan rahmat bukan hanya satu orang, tapi berjuta miliar orang, bahkan bukan orang aja, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya. Tuh luar biasa. Dikarenakan fabima rahmati minallah, karenanya dikarenakan Allah berikan rahmat kepada baginda Rasul, sehingga dialah yang berhasil dan sukses. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin ya, karena dia memancarkan wahyu. Kalau nafsu fasadul lil alamin, kerusakan. Dan terlihat sekarang para pemuda-pemudi kita, ilahnya udah bukan Allah, tapi apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian gak lihatin bahwasanya ada manusia yang telah menjadikan nafsunya sebagai ilahun? Bapak Ibu ibadah Allah, dakwah Nabi dari dulu sama, sentralnya nggak ada yang beda ya, dalam kaitan keimanan ketuhanan lah gitu ya, yaitu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illallah ya kan gitu. Dan tidaklah aku mengutus nabi-nabi dan sebelum engkau ya Muhammad kecuali kami wahyukan kepada mereka, atau kami wajibkan kepada mereka untuk mensosialisasikan kalimat thayyibah la ilaha illallah, sehingga dia menjadi afdolnya zikir kepada Allah. Itu zikir pun ribuan kali ya, timbang kita sebut la ilaha illallah selesai. Subhanallah. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haq alaiha nahya wa alaiha namut wa tub'atsu insyaallahi fi mahsyar minal aminina bi rahmatillahi wal karami. Maka lanjutannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita hidup la ilaha illallah, kita mati la ilaha illallah, kita dibangkitkan la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi tema sentralnya la ilaha, bukanlah rabbun illallah. Orang animisme apa namanya itu, ibadatul asnam, penyembah berhala zaman Nabi ada di kotanya, kota kelahirannya ya,
Itu mereka kan menyembah patung, Hubal, Manat, Uzza, Lata dan macam banyak 360 patung, kepala keluarga naruh patung di sekitar Ka'bah. Ya kan? Mereka orang musyrik, animisme, penyembah patung, ibadatul asnam. Tanyain sama mereka. Kalau ditanyain nih, wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata orang musyrik, la yaqulun Allah. Masalah Rabbul selesai buat mereka. Dan itu bukan tema sentral dakwah. Tema sentral dakwahnya adalah ya Abu Jahal antaqulu kalimatan wahidah taftahu biha rubal furus. Ya tantang itu ya Abu Jahal, siapa macam-macam dakwah, saya ngajakin ente ngomong satu kalimat aja gampang. Itu kan orang Arab. Ya jangan satu kalimat 100.000 saya ladenin apa namanya, saya uridu an taqulu la ilaha illallah Allah tuqihun amul marah lu Abu Jahal, karena anaknya tahu maknanya. Ya ini gara-gara imam tadi sholat baca teriak-teriak, ini teriak-teriak juga. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, jadi ilahun itu yang disembah, yang diibadati, yang ditakuti, yang dicintai, yang mendominasi kehidupan kita. Siapa? Allah. La ilaha, kita hancurkan semuanya, tiadakan, hapus semuanya. Ya, bisa nafsu atas perut, bisa nafsu perut, bisa nafsu di bawah perut, binasakan atau minimal eliminasi lah, ya. Kemudian kita hanya menetapkan satu ilahun dalam hidup kita, Allah, dibalik sama musuh-musuh wahyu. Ya, sehingga banyak manusia menjadikan nafsunya sebagai ilahun. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Al-Jathiyah surat berapa itu? 43 ya? Oh, dia pikir juga dia. Susah pikir ya. Ya siapa? Jika kita cipik ya, bukan dari Quran. Jadi gak ada biar Quran. Tapi dia tinggal buka HP, nah gitu deh. Ada Habib buka HP. Abangnya kayak Habib. Ya itu kayak macam bewokan. Nah, jadi apabila manusia sudah menjadikan nafsu di atas perut, di perut dari Allah sebagai ilah yang dia sembah, yang dia ibadati, yang dia taati, yang dicintai, maka inilah generasi yang sesat dan menyesatkan. Dan harus waspada, itu terjadi di keluarga kita. Karena surat Maryam ayat ke 59 kalau nggak salah. Ya kalau salah dibetulin, emang Ustaz benar melulu. Ustaz banyak salahnya, kiai banyak salahnya, kan manusia. Nabi ditegur, ya kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi ditegur, jangan sungkan menegur kiai. Ya, apa yang dikatakan oleh kiai mulut aja. Ya, apalagi deh seorang turunan Nabi, sakral banget, gak bisa. Harus diberitahu pada masyarakat, saya ini manusia, penuh kesalahan. Ya kalau nggak salah Maryam 59 ya, 58 ya. Gitu. Dia bilang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak akan datang segerombolan orang-orang Islam. Kenapa disebut orang Islam? Karena ada kata diksi sholat. Siapa yang sholat? Hanya orang Islam. Kalau sebanyak orang mana? Hindu dan Buddha.
Saya pernah diundang ceramah di PT Sangyang Sri di bawah Kementerian Pertanian, belum Kementerian Pertanian, Departemen Pertanian. Ya, Sangyang Sri, Sang Dewi Pati, gitu ya, sembahyang. Ya, orang Betawi kalau aja tetap hayya 'ala sholat. Nggak ada orang Betawi kalau aja hayya 'ala sembahyang, nggak ada. Ya, jadi disebut wattaba'us syahwat fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholat wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Ya mirip-mirip sahun lah ya, mirip sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tartaran, tapi sebenarnya lebih, kalau sahur itu lebih pada apa namanya, johor ke asaran, asar ke maghriban, maghrib ke isya, isya ke kebelakangan, subuh ke duhaan, itu lebih pada itu. Ya, tidak semangat untuk tepat waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Timur Tengah sana, di Afrika, ada seorang kiai pakar dakwah, pakar jihad, lebih dikenal sebagai ahli dakwah, ahli jihad. Sebelum dia meninggal dunia mati syahid, dia bikin wasiat. Wasiatnya aneh, bin ajaib, kagak nyambung. Ame profesinya ahli dakwah dan ahli jihad, kata orang yang gak paham. Ya, dikirain apa gitu. Wah, kita disuruh dakwah, disuruh jihad. Kagak Pak Bu. Wasiat yang 10 yang pertama, kata kiai tersebut, kum ila sholati mata sami tandia mata zulum. Tuh kiai yang itu. Ya. Segeralah Anda bergerak jika sudah ada panggilan sholat. Dalam keadaan apa dan bagaimanapun. Jangan saya bocah di Tenabang, kata kiai saya, guru ngaji merangkap guru silat aliran Sabuni, dia bilang begini, lu kalau ada ajan lu sautin, jangan lu diem aja, itu panggilan Allah. Lu panggilannya makan, jawab mana, nah gitu. Kalau lu nyamperin malu, lu seneng karena panggilannya dijawab, kita nyamperin, kan gitu. Nah, di musola di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Dulu Pak Bu, yang masih bocah, kalau Jumatan ajan berkumandang di masjid, ajan Jumat, itu masjid gemuruh, jawabin aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan aminnya berigidik gitu. Seluruh orang di masjid amin. Dulu dia masih bocah, sekarang nggak orang satu amin, minjem semuanya. Aneh gitu, ajaib. Ya, orang-orang amin, masya Allah, ya, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia rahimahullah, sahur itu lebih pada mengulur waktu. Ya, kalau auto sholat dia lebih parah lagi, ya bisa jadi setahun 2 kali. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, ada Jumatan doang, taraweh doang. Ya, nah makanya sholat itu lebih penting. Dia menjadi tiang agama. Nah, ini dirusak dengan nafsu yang menggerogoti manusia. Ya, terutama kaum muda-mudi, karena para orang tua udah lemah, letoy, udah gak ada tenaga lagi. Harapkan sebuah bangsa pemuda-pemudi hancurkan nafsu mereka. Ya, sehingga muncullah nafsu-nafsu di atas perut menggerogoti para pemuda-pemudi kita, remaja-remaji, siswa-siswi mahasiswa, yaitu nafsu berilahkan kepada selain Allah dan berdiri kepada selain dinullah. Terjadi secara masif, secara kolosal dan massal, yaitu Tuhan yang bukan lagi Allah,
Karena dia tidak benar-benar taat pada Allah, nggak tahu siapa Allah, karena tidak pernah mendengar kajian ma'rifatullah, akal ma'rifat, akhirnya pilihan agamanya walaupun dia muslim, tapi pilihannya bukan Islam, yang lain, ya, pilihannya yang lain. Kenapa begitu? Ya supaya nih orang sama Allah hubungannya tegang, nggak baik, akhirnya dia tidak paham Islam, benci Islam, nah begitu. Padahal itu orang Islam, ya, al-Islam mahjubun bil muslimin, nafsu nih, parah nih, berbahaya kalau orang Islam. Kalau selain Islam ya jelas lah mereka kan orang yang Tuhannya bukan Allah. Kita toleransi, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma a'bud wa la antum a'budu ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau kita beda, ya karena kutip ya, karena kutip berbeda di antara internal umat Islam, ya udah lana a'maluna wa lakum a'malukum, jangan beda di antara kita, lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, sangat gampang mengkafirkan orang. Dakwah itu bukan begitu, itu dakwah yang nafsuan, bukan yang wahyuan. Kalau dakwah yang wahyuan, dia tidak akan berani mengkafirkan orang. Artinya dia dakwahnya bukan menghakimi, karena tugas menghakimi tugas hakim, profesi hakim, bukan profesi dai. Profesi dai hanya mengajak, menghimbau, menyeru, itu aja udah, nggak ada yang lain kan gitu ya. Nah jadi penguasaan nafsu di atas kepala ini itu dirusak pemikirannya sehingga tidak benar-benar yakin kepada Allah, sehingga akhirnya juga lenyap keyakinannya kepada dinul Islam dan kemudian merembet kepada nafsu di perut, sehingga kehidupannya senantiasa untuk memenuhi kebutuhan perut dengan cara ya membebaskan segala cara, ya. Jadi dia melakukan tindakan-tindakan korupsi, manipulasi, mengurangi timbangan, pokoknya berbagai cara yang sangat zalim, yang tidak sesuai dengan akhlak dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam mencari nafkah. Dia menyimpang dari ajaran yang sebenarnya yaitu syariat Islam. Maka orang ini orang yang senantiasa menumpuk-numpuk harta, al-hakumut takatur, dan kemudian tafsir konsumeristis, ya, konsumeristis. Ya, punya uang dikit, belanja shopping, ya, ya, sehingga ada satu dakwah, ya, nilai dakwahnya ya adalah walaupun ya kecil tapi itu substansinya besar ya. Begini, jadi ada kasus seorang warga muslim, ya, orang Ponorogo, orang kampung, wajah kampung, pendek, gempal, ya. Dia awalnya sebenarnya nggak mau jadi YouTuber, tapi karena karya musiknya itu bagus, ya, walaupun bukan asli ciptaan dia, mengcover saja, itu sampai sekarang yang saya tahu 16 juta subscriber. Luar biasa itu berapa miliar dia dapat uang itu? 1 jam $1 ya? Ya, ya kan? 1 jam $1, bayangin. Tapi penampilannya nggak berubah, sederhana. Makanya bikinin YouTube, tapi akhirnya dia bikin, ya, YouTube itu luar biasa. Dan banyak orang-orang Eropa, Amerika kagum karena dia tetap sederhana. Mereka tahu kalau sudah 16 juta itu penghasilannya tertinggi di Indonesia, kalah dia di Corbuzier. Pernah habis dia karena gara-gara di podcastnya menampilkan apa tuh LGBT ya, habis tuh ya gitu ya. Ini luar biasa sederhana. Nah ini orang-orang nafsuan perutnya itu dia takasur, numpuk itu baju di lemari berapa pasang, berapa setel coba,
Yang kita pakai ini juga di HP nih berapa aplikasi, paling WA doang. Yang kita kagak ngerti. Saya terus terang ya, saya ini gak ngerti bener. Namanya Pak Cebok agak ngerti saya. Pak Cebok kagak ngerti, pernah dibikinin ame bocah, kagak ngerti juga kan. Dia bikinin akun ya Twitter kagak ngerti. Apa namanya selain itu yang ada ya, saya paling WA ame SMS, Telegram juga orang pada sebel, ada tuh grup Telegram hijrah lagi ke WA, karena mayoritas di grup itu yang jumlahnya puluhan itu pada kagak nengok Telegram. Nah berjamaah jadi perut ini jadi masalah, di mana umat Islam akhirnya takasur dan takbir, inna mubalirina kanu ikhwanan syayatin, dan yang lebih parah lagi ada di bawah perut. Banyak kejadian di masyarakat kita menikah MBA, married by accident. Kita kawin dulu baru nikah. Padahal urutannya adalah kalau kita mau nikah, karena kita nggak kenal siapa yang terus saya mau nikah nih, Pak Kiai saya mau nikah, oke. Kalau cariin dong, cariin. Kalau kemudian ketemu dikasih 2 amplop, nih ada Ahwat siap nikah, 2 amplop. Saya buka kan datanya, fotonya saya lihat, ada 1 foto di situ yang saya kenal karena anak buah saya ketika saya ketua remaja masjid di Jakarta. Nah itu gak saya pilih. Yang saya pilih yang saya tidak kenal, yang sekarang menjadi istri saya. Kenalan cuma sekali, taruh, kemudian 5 hari kemudian khitbah, kemudian 3 minggu kemudian kita akad nikah, ya. Dan setelah nikah, orang tahu udah pulang, kita masuk kamar, kawin sama bini, ya kan? Ini kita kembali, anak-anak muda-mudi kita ini kawin dulu, baru nikah. Udah pada hamil, bunting, baru dia nikah. Nah ini karena nafsu sudah menguasai di bawah perut. Para jamaah bergerak dulu lagi nafsu yang lain, nafsu tidur, nafsu makan, yang jelas ya kita bersedih dan kita prihatin. Saya ya karena saya orang panggilan ya, subuh melalang liling ya. Ya Allah, di sini sih 2 sab 120 orang, 2 sab 120 orang, karena 1 sab 20 orang. Di masjid yang lain cuma 1 setengah, tapi 1 sabnya 30. Ada musola 1 sabnya cuma 15, terisi cuma setengah. Mayoritas seperti itu. Jadi kemana mereka? Mereka adalah orang-orang yang Allah sepertinya didominasi oleh hawa nafsu. Padahal azannya sudah ditambah. Ini kita nggak paham sih ya. Mungkin didikan kecilnya dia nggak tahu kali ya. Nggak terbiasa. Maka terbiasa. Pokoknya lu kalau ada ajar lu sautin, lu samperin. Tuh zaman saya begitu. Ya, jadi kita jawab, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil azim. As-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa barakta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Nah, subuh kenapa pakai as-salatu khairum minan naum? Karena memang saat-saat itu saat yang paling krusial, ahlada ilal ardi, saat yang paling maksimalis. Manusia empel di bumi, akhlada ilal ardi, makanya tambahin as-sholatu khairun minan naum. Kenapa sepi subuh di masjid musola? Karena yang ajar salah bacaannya, matnya salah. Ya, yaitu di mana di Indonesia bukan yang ngajakin sholat, ngajakin tidur. As-sholatu khairun minan naum. Kalau panjangin mati jangan di situ. As-salatu
cekin tidurnya. Orang yang nafsunya terdominasi, tidurnya gak lama, bentaran doang. Berarti sehat. Ciri orang sehat, pelor. Pelor jangan diremehkan. Pelor adalah ciri orang sehat. Kalau kita kena pelor, bermasalah kita. Uring-uringan, kagak ngantuk-ngantuk, bingung. Apa dia buang malam, oh bisa tidur. Coba uring-uringan, yang enak begitu nempel, langsung tidur. Berbahagialah para pelor-pelor. Nempel, mulor, apalagi di masjid. Subhanallah. Saya bangga dengan para jamaah yang tidur di masjid, terutama bagi yang berakrab-akraban dengan tembok dan tiang. Ya, berpahala tidur dan ngantuk di masjid luar biasa. Ketika di rumah, Pak Ustadz kan ada hadisnya. Kita itu hadis tentang sholat sunnah. Ya kan, nawilu manazilakum bi tilawatil Quran wa iqamati sholat. Bisa juga rumah kita di masjid. Jadi yang sampai rumah kita nggak terang dengan orang yang baca Quran. Sebaik-baiknya baca Quran di rumah, bukan di masjid, di rumah. Ya, supaya orang rumah dapat rahmat semua. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Ini perlu kita pahami sama-sama. Saya di undangan ini di WA sama Ustaz Sumarsono MMA sampai jam 7 gitu ya. Sampai sekarang tidak ya, terakhir. Jadi ya apa namanya? Saya ngomong tadi lupa dah tuh. Ya, ya, lupa saya ngomong apa tadi dia? Lagi di rumah. Jika ada orang baca Quran kata Allah, diam, dengerin. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nih, supaya nafsu kita, keluarga kita dirahmati Allah. Banyak-banyaklah minimalis dengerin anggota keluarga yang baca Quran. Apalagi semua dibaca Quran dengan cara halakoh, melingkar duduk. Halakoh itu lingkaran, duduk melingkar, seorang gantian, selebar-selebar, masya Allah. Ya, jadi kalau di masjid, di musola, di setel, di speaker, murotal, kita wajib dengerin. Maksudnya kalau kita mau dapat rahmat, karena yang terdengar itu suara Quran, murotal. Diam di luar rumah warga, dengerin. Karena masjid nyetel murotal, musola nyetel murotal. Ya, sering, ya bukan sering, bahkan banyak terjadi di mana tidak ditanggepin. Kita sibuk di rumah masing-masing, sementara ayat berkumandang dalam speaker masjid musola, tidak ada yang diam, tidak ada yang mendengarkan, sehingga tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu sekalian berahmatullah, pada akhirnya marilah kita berjuang untuk meraih banyak rahmat Allah, karena nafsu yang mengajak kita pada banyak kemaksiatan dan kemungkaran itu bisa diredam illa ma rahima rabbi. Minimalis kita sering-sering mendengar orang baca Quran. Kalau kita berjamaah baca Quran, sebaiknya di rumah dengan keluarga kita, melingkar selebar-selebar baca dengan bacaan, insya Allah nafsu kita menjadi rahmatan lil alamin. Demikian saja, mudah-mudahan manfaatnya untuk kebaikan kita semuanya, dan mudah-mudahan wahyu yang ada selama ini bisa mendominasi nafsu kita, sehingga nafsu kita bersesuaian dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yakni senantiasa bisa hadir di masjid sebelum azan berkumandang, dan senantiasa disiplin menegakkan sholat tepat pada waktunya, hadir di majelis taklim, tabligh akbar, dan majelis kebaikan,
dan senantiasa ringan tangan untuk infak dan sedekah dan rangka menanggulangi kemiskinan dan kemarahan umat Islam ketertinggalan dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan ini dan mudah-mudahan kita terlepas dari berbagai macam permasalahan-permasalahan dunia yang mengungkung kita sehingga kita susah untuk meraih kenikmatan dan keberkahan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam